Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan ya kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arguna Fadli Sinaga, NIM 15200-343, dan rekan saya yaitu Yones Simangunsong dengan NIM 15200-777. Pertemuan 12, sistem berbasis objek terdistribusi. Next. Pokok pembahasan yaitu pertama, ada paradigma sistem berbasis objek terdistribusi, kedua arsitektur, 3 objek terdistribusi, 4 organisasi objek, 5 enterprise Java Bean, 5 objek server, 6 objek adapter. Next. 1. Paradigma sistem berbasis objek terdistribusi. Paradigma pertama terdiri dari objek terdistribusi. Dalam sistem berbasis objek terdistribusi, gagasan tentang objek memainkan peran kunci dalam membangun transpasi distribusi. Pada prinsipnya, segala sesuatu diperlakukan sebagai objek dan klien ditawarkan layanan dan sumber daya dalam bentuk objek yang dapat mereka panggil. Objek terdistribusi membentuk paradigma penting karena relatif mudah menyembunyikan aspek distribusi di balik antarmuka objek. Lebih jauh lagi, karena suatu objek dapat berupa apa saja, itu juga merupakan paradigma yang kuat untuk membangun sistem. Dalam pembahasan ini akan melihat bagaimana prinsip-prinsip sistem terdistribusi diterapkan ke sejumlah sistem berbasis objek yang terkenal. Next. 1. Arsitektur. Orientasi objek membentuk paradigma penting dalam pengembangan perangkat lunak. Sejak diperkenalkan, ia telah menikmati popularitas besar. Popularitas ini berasal dari kemampuan alami untuk membangun perangkat lunak menjadi komponen yang terdefinisi. Orientasi objek mulai digunakan untuk mengembangkan sistem terdistribusi pada tahun 1980. Lagi pula gagasan tentang objek independen yang di-host oleh server jarak jauh sementara mencapai tingkat transparansi distribusi yang tinggi, membentuk dasar yang kuat untuk mengembangkan generasi baru dari sistem terdistribusi. Pada bagian ini, pertama-tama akan melihat lebih dalam arsitektur umum sistem terdistribusi berbasis objek. Setelah itu, dapat dilihat bagaimana prinsip-prinsip spesifikasi telah digunakan dalam sistem ini. Next. Dua, fitur utama dari suatu objek adalah ia merangkum data. Disebut negara, dan operasi pada data tersebut disebut metode. Metode tersedia melalui antarmuka. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada cara legal suatu proses untuk dapat mengakses dan memanipulasi keadaan suatu objek selain dengan menggunakan metode yang disediakan untuknya melalui antarmuka dan objek. Objek dapat mengimplementasikan banyak muka. Demikian juga mengingat definisi antarmuka, mungkin ada beberapa objek yang menawarkan implementasi untuk itu. Next. Pemisahan antara antarmuka dan objek yang mengimplementasikan antarmuka ini sangat penting untuk sistem terdistribusi. Pemisahan yang ketat memungkinkan untuk menempatkan antarmuka di suatu mesin, sedangkan objek itu sendiri berbeda di komputer lain.
Organisasi ini yang ditunjukkan pada gambar 1, umumnya disebut sebagai objek terdistribusi. Next, kita lihat gambarnya. Oh iya ya. Nah, di sini terlihat jelas ada gambar organisasi objek. Terdapat klien mesin, klien yang terhubung oleh proxy infocus metode, dan klien OS. Di sini proxy terhubung sama interface as object dan terhubung ke yang lainnya. Next. Ketika klien ke objek yang didistribusikan, implementasi antara muka objek yang disebut proxy kemudian dimuat ke ruang alamat klien. Proxy adalah analog dengan rintisan klien dalam sistem RPC. Satu-satunya hal yang dilakukan adalah metode Marshall ke dalam pesan dan pesan balasan unmarshall untuk mengembalikan hasil metode kepada klien. Objek aktual berada di mesin server, di mana ia menawarkan antarmuka yang sama seperti pada mesin klien. Permintaan permohonan masuk pertama kali dilewatkan ke sebuah rintisan server yang membatalkan perintahnya untuk membuat pemanggilan metode pada antarmuka objek di server. Staf server juga bertanggung jawab untuk mengatur balasan dan meneruskan pesan balasan ke proxy sisi klien. Next. Pada sisi server sering disebut sebagai kerangka karena menyediakan sarana kosong untuk membiarkan server middleware mengakses objek yang ditentukan pengguna. Dalam praktiknya, sering berisi kode tiap lengkap dalam adalah mesin. Tetapi Ya, kita lanjutkan untuk partner saya, Arguna Enterprise Java Beans atau EJB. EJB pada dasarnya adalah objek Java yang dihost oleh server khusus yang menawarkan berbagai cara bagi klien jarak jauh untuk memanggil objek itu. Yang penting adalah server ini menyediakan dukungan untuk memisahkan fungsionalitas aplikasi dari fungsionalitas berorientasi sistem. Yang terakhir mencakup fungsi untuk mencari objek, menyimpan objek, membiarkan objek menjadi bagian dari transaksi, dan sebagainya. Bagaimana pemisah ini dapat direalisasikan bahasa di bawah ini ketika berkonsentrasi pada server objek. Dengan pemisahan ini dalam pikiran EJBS dapat digambarkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Masalah penting adalah bahwa EJB tertanam di dalam wadah yang secara efektif menyediakan antarmuka ke layanan dasar yang diimplementasikan oleh server aplikasi. Wadah tersebut dapat secara otomatis mengikat EJB ke layanan ini, yang berarti bahwa referensi yang tepat sudah tersedia untuk seorang programmer layanan umum, termaksud layanan untuk memanggil metode jarak jauh atau RMI.
akses basis data JDBC, penamaan JNDI, dan pengiriman pesan JMS. EJB server, yaitu ada 3 bagian, kontainer, server, service. Lanjut, manfaatkan layanan ini lebih atau kurang otomatis, tapi memang mengharuskan program membuat perbedaan antara 4 jenis EJB. Yang pertama, stateless session beans. Yang kedua, stateful session beans. Yang ketiga, end-time beans. Yang keempat, message driven beans. Objek server. Server objek adalah server yang dirancang untuk mendukung objek distribusi. Perbedaan penting antara server objek umum dan server atau lebih tradisional lainnya adalah bahwa server objek dengan sendirinya tidak menyediakan layanan tertentu. Layanan spesifik diimplementasikan oleh objek yang berada di server. Pada dasarnya, server hanya menyediakan sarana untuk memanggil objek lokal berdasarkan permintaan dari klien jarak jauh. Sebagai akibatnya, relatif mudah untuk mengubah layanan hanya dengan menambahkan dan menghapus objek. Server objek dengan demikian bertindak sebagai tempat di mana objek tinggal. Objek terdiri dari 2 bagian, data yang mewakili statusnya dan kode untuk mengeksekusi metodenya. Apakah bagian-bagian ini dipisahkan atau tidak, atau apakah diimplementasi metode dibagi oleh beberapa objek tergantung pada server objek. Juga ada perbedaan dalam server objek klien memanggil objeknya. Objek adapter. Keputusan tentang cara memohon objek biasanya disebut sebagai kebijakan aktivasi untuk menekankan bahwa dalam banyak kasus objek itu sendiri harus terlebih dahulu dibawa ke ruang alamat server. Diaktifkan sebelum benar-benar dapat dipanggil. Yang diperlukan kemudian adalah mekanisme untuk mengelompokkan objek per kebijakan. Mekanisme seperti itu kadang-kadang disebut adapter objek atau sebagai alternatif pembungkus objek. Adapter objek memiliki satu atau lebih objek di bawah kendalinya karena server harus mampu mendukung objek secara bersamaan yang memerlukan kebijakan aktivitas yang berbeda. Beberapa adapter objek dapat berada di server yang sama secara bersamaan. Ketika permintaan dikirim ke server, permintaan itu pertama kali dikirim ke adapter objek yang sesuai seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Nah, di sini ada gambar-gambar yaitu ada server white tree object, ada server machine, objek tab, skeleton, objek adapter, request demultiplexer, local host. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dari kami, mohon maaf untuk kelompok kami.